Dengar jelas tak? Jelas. Jelas ya? Ya baik. Saya terlambat sengaja. Saya pagi ini masih urus zakat. Tadi setelah subuh saya keluar, saya urus zakat. Insya Allah hari ini juga akan menguruskan zakat buat umat. Insya Allah. Baik. Hari ini saya ingin cerita saja. Kalau kemarin serius sekali, saya hari ini akan membagikan tips bercerita karena tadi Bu Nur Laila cerita. Jadi begini, banyak orang yang terkesannya kaku. Apa kaku kalau bahasa Malaysia? Tidak kaku ya, tidak fleksibel dalam menceritakan Al-Quran buat anak-anak. Saya punya ide untuk membuat Al-Quran ini menarik buat anak dengan dengan tafsir Quran versi anak-anak. Nah, saya ingin membuat cerita-cerita dari surat-surat itu, bagaimana supaya anak ini dia punya bayangan bagaimana tentang cerita Quran. Karena yang ada level tinggi dalam memahami Al-Quran adalah taswirul fanni fil Quran. Jadi seolah-olah orang ini dia mampu membuat video di otaknya tentang Al-Quran. Oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Contoh saja saya ini sering bercerita tentang surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah gitu. Terus di situ kan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia dalam kehidupan radiyah yang diridhoi, artinya dia masuk surga. Jadi untuk menerjemahkan ini ke anak-anak, ini kan kalau kita memaknai seperti itu saja anak tidak terbayang. Sehingga saya kemudian menggunakan kemampuan saya bersuara. Di akhirat nanti setiap orang dipanggil oleh malaikat. Panggilan lan. Cepat, pat. Dipanggil, gil, harus datang, tak. Semua orang dipanggil, adik-adik. Dipanggil. Kemudian turunlah buku catatan amal itu. Terimalah, lah. Orang-orang pada waktu itu hatinya berdebar-debar, jantungnya ketakutan. Qulubu yauma idzi wajifah. Duduk seperti itu kita cerita. Setelah itu turunlah kitabnya. Orang-orang ternyata tidak mampu mengangkat tangannya kecuali tangan itu diizinkan oleh Allah. Ada orang yang menganggap menerima dengan tangan kanan itu mudah seperti ini. Ternyata tidak. Nanti Allah yang menggerakkannya. Sehingga ada orang yang kemudian dia bukan orang yang baik. Kemudian dia tidak menyangka kalau tangan kirinya yang naik. Tangan kiri, jangan naik, tangan kiri ya. Aduh. Ya Allah, aku menerima dengan tangan kiri. Saya cerita itu ke anak. Atau yang kemudian menerima dengan tangan kanan. Terimalah. Alhamdulillah ya Allah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Saya menerimanya dengan tangan kanan. Ini isinya apa? Sholat jamaah di masjid. Memberi makan kucing. Memberi makan ikan. Membantu ibu membuat cake. Semua alhamdulillah ya Allah. Dicatat semua ya Allah. Apalagi menyingkirkan batu dari jalan ya Allah. Tersenyum, ya Allah, tersenyum juga ada di catatan amal baik. Alhamdulillah. Kalau tahu begitu, aku akan senyum terus ketika ketemu orang. Misal seperti itu. Ini kan salah satu cara bagaimana kemudian Quran ini menjadi bersahabat dengan anak. Saya kira tidak berdosa ketika kita menceritakan seperti ini. Karena sebenarnya kan anak-anak ini kan butuh sebuah bayangan, butuh sebuah reality dari
sebuah cerita gitu. Dan kenapa kita berusaha? Kalau saya niat Bismillah, saya akan memerankan, saya akan jadi artis memerankan tokoh-tokoh itu dalam Al-Qur'an. Harus total. Jangan cerita Al-Qur'an kadang-kadang. Cerita Al-Qur'an ini kan ceritanya cerita Al-Qur'an ini kan terkadang ada tokoh jahatnya, ada tokoh baiknya gitu. Kita harus benar-benar ketika tokoh jahat ya kita jahat. Sampai kemudian anak ini tersihir, tahu tersihir ya? Tahu. Tersihir benar-benar. Dia akhirnya benci dengan perilaku orang yang zalim dan dia merasa kasihan ketika ada orang dizalimi. Sehingga hati mereka ini dia tumbuh gitu. Jadi saya pernah bercerita tentang Fir'aun dan Asiyah. Jadi ketika saya bercerita tentang Fir'aun yang kemudian, Asiyah, masih tegakah kau melihat anakmu aku masukkan ke air mendidih hidup-hidup. Ayo katakan aku Fir'aun Tuhanmu. Katakan. Tidak, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Prajurit, angkat anaknya. Baik Raja, rajanya memasukkan lagi ke ini. Kemudian bayangkan seorang ibu melihat anaknya masuk ke dalam api yang panas itu. Air matanya bercucuran. Terus. Kemudian Fir'aun mengatakan, masih tegakah kau melihat keluargamu lagi aku masukkan ke dalam api itu? Tapi dengan tabah seorang Asiyah mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ayo katakan aku Tuhanmu, Fir'aun Tuhanmu. Tidak, Rabbi Allah. Ternyata ketika saya cerita seperti ini, anak-anak itu dia menyerbu saya, Bu. Ke depan semuanya. Ayo kita lawan Fir'aun. Anak-anak lupa kalau saya adalah ustadznya. Saya dipukul. Jadi ini kan tanpa harus berkata Fir'aun jahat. Anak sudah melihat seperti itu. Ini untuk penceritaan yang bagus gitu. Jadi saya kira ini bisa dilakukan oleh siapapun. Semua punya gaya ya. Saya juga punya gaya sendiri. Tapi akhir-akhir memang saya banyak mencerita bagaimana cerita-cerita Rasulullah, cerita para sahabat, cerita Al-Quran ini benar-benar dikuasai oleh anak-anak. Karena begini. Cerita yang ada di Al-Quran itu hampir semuanya turun di Makkah. Turun di semua ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Sebentar saya mau nanya nih. Kalau selain Bu Nurlela jangan jawab. Saya ingin bertanya kepada ini. Apa bedanya? Apa sih surat Makkiyah? Apa surat Madaniyah? Silakan, boleh jawab dulu. Surah yang diturunkan di Mekah atau di Madinah selepas Nabi berhijrah. Oh, baik. Jadi begini, Makkiyah Madaniyah ini menunjukkan kepada masa turun, bukan kepada tempatnya. Karena Al-Quran, selain turun di Makkah Madinah, nanti ada di Juhfah, ada di Robil, ada di Palestina, ada juga ayat yang turunnya tidak di bumi, tapi di Sidratul Muntaha. Ini nanti kalau bicara Quran seperti ini. Bahkan ada surat yang turunnya di Mekah, tapi dia tetap disebut sebagai surat Madaniyah. Surat apa coba? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathu Mekah itu terjadi setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Sehingga meskipun surat ini turun di Mekah, dia tetap disebut surat Madaniyah. Silakan dibuka, pasti tulisannya Madaniyah. Padahal dia turun di kota Mekah. Oleh karena itu, Makkiyah Madaniyah itu bukan menunjukkan tempatnya, tapi menunjukkan masanya. Makkiyah itu surat-surat yang turun sebelum Nabi berhijrah,
kalau Madaniyah ini adalah surat atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Ini Madaniyah. Nah, di masa Makkiyah, di masa Madaniyah ini, seluruh ayat-ayat yang berupa cerita itu sudah turunkan oleh Allah. Itu turun. Jadi kalau Makkiyah, masa Makkiyah, berarti ini merupakan fondasi. Fondasi, asas yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Islam. Dan di awal-awal Islam ini yang turun adalah surat-surat yang banyaknya adalah cerita. Artinya tepat sekali kalau di masa anak-anak kita tanamkan Quran ini sebagai asas, sebagai pokoknya. Cerita-cerita ini. Kenapa? Karena Allah mendidik orang-orang Mekah di awal-awal Islam ini dengan cerita. Kenapa kita tidak mendidiknya dengan cerita? Maka bagi saya begini. Saya dulu pernah beberapa orang itu menganggap biasa saja, Ustadz Adi biasa saja, itu kan bukan orang berilmu, ngajarnya saja anak-anak. Anak-anak mah tidak butuh ilmu banyak. Gitu, mereka lebih bangga menjadi ustadz buat orang-orang tua seperti ini. Tapi alhamdulillah saya ada seorang guru yang kemudian mengatakan seperti ini, Ustadz, kalau Ustadz yang dapat diterima orang-orang tua itu banyak, tapi yang dapat dia berdakwah di kalangan anak kecil itu tak banyak. Sudah terimalah saja umatmu anak-anak, insya Allah. Alhamdulillah hari ini anak-anaknya banyak sekali di Zoom ya. Ini anak-anak semua. Tapi ya ini yang kemudian menjadi motivasi saya. Karena saya ingin sekali di awal kehidupannya anak-anak ini hafal dengan cerita-cerita dan Quran. Bahkan saya yakin sudah setua ini banyak yang tak tahu tentang cerita-cerita dalam Al-Quran gitu. Dan ini sebuah kekurangan yang semestinya harus ditutupi. Jangan sampai ini terjadi di anak kita. Jangan. Anak kita harus tahu. Biarkanlah kita sekarang tidak tahu gitu. Tapi saya akan cari gitu. Dan insya Allah saya siap berbagi cerita-cerita itu ke ibu-ibu semua. Insya Allah dengan referensi tafsir yang saya miliki, saya akan bercerita tentang cerita-cerita Quran. Dan dari ceritanya ini indah sekali, akhlaknya indah sekali kalau baca tafsirnya. Ibu ingat Nabi Musa yang dia mengangkat batu, terus ada 2 orang perempuan yang dia disuruh mencari air untuk gembalanya. Itu kan ceritanya kan orang-orang Israel itu waktu itu dia menutup sumur itu setelah digunakan, ditutup, sehingga perempuan yang 2 ini kan tak dapat mengambilnya karena batu itu baru dapat diangkat oleh 10 orang laki-laki. Dan Nabi Musa termasuk nabi yang punya fisik yang bagus, badannya kuat. Dia angkat dengan sendirinya, dia kuat, kemudian diambilkan air terus diberikan kepada perempuan tadi. Tanpa kemudian menggodanya, perempuan ini cantik-cantik tanpa dia menggodanya, tanpa ini biasa aja. Sini dibagi. Sudah, dia tak banyak bicara. Sampai kemudian 2 orang ini berkata kepada Syekh Madian. Syekh Madian ada yang mengatakan bahwa ini adalah Nabi Syuaib. Syuaib ini sekarang makamnya di daerah Yordania. Saya pernah mengunjunginya. Apa kata anaknya ini? Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, kalau kau mau cari pekerja, orang yang bekerja baik, itu tadi ada laki-laki yang dia sangat kuat dan dia dapat dipercaya. Karena dia begitu akhlaknya begitu baik kepadaku. Baik, suruh pemuda ini datang ke saya, kata Syekh Madian atau Nabi Syuaib.
Akhirnya dipanggil tuh dua orang ini, ada salah satu kalau tidak salah yang datang ke laki-laki ini disuruh oleh ayahnya. Kemudian dia berkata kepada Nabi Musa, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku memintamu untuk datang agar ayahku memberi upah dengan apa yang telah engkau bantu kami. Kau telah bantu kami. Ayahku ingin memberikan upah. Ini ceritanya kalau ditafsir luar biasa. Kenapa? Karena ini. Baik Nabi Musanya mau. Baik, tunjukkan aku rumahmu. Nah, kalau yang menunjukkan rumah, biasanya itu di depan atau di belakang? Depan. Depan. Tapi Nabi Musa dengan akhlaknya yang luar biasa, dia mengatakan, kamu di belakang. Tunjukkan arahku dari belakang. Nabi Musa tidak mau dia jalan di belakang perempuan sehingga dia berhayal dengan sesuatu ini. Karena mereka cuma berdua. Nah, Nabi Musa kemudian serahkan apa? Serahkan batu kecil, Bu. Jadi kalau akan belok, si perempuan ini suruh melempar ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan ini sesuatu yang luar biasa gitu. Akhlaknya seperti itu. Kau lemparlah, tak usah bicara tak apa-apa, lempar batu. Kalau lurus-lurus dia lempar batunya. Kemudian kalau belok ke kanan, lempar ke kanan. Nabi Musa berbelok seperti itu. Yang menunjukkan tentang letak rumahnya adalah perempuan tadi, bukan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa meskipun orang yang ditunjukkan rumahnya, dia tetap di belakang. Karena dia tidak ingin di belakang di perempuan. Jadi Nabi Musanya di depan, perempuannya di belakang. Ini kan cerita-cerita yang sangat bagus sebenarnya kalau diceritakan. Jadi berapa ya? 50. 60 lah, nggak apa-apa lah. Nggak 60. Enggak, itu tukang telur kan? Iya 50. Assalamualaikum. Maaf, tadi ada ini. Jadi ini cerita ya, salah satu cerita dari surat yang dalam Al-Quran. Jadi insya Allah ini kan cerita juga ada tekniknya, Ibu. Ada tekniknya. Alhamdulillah saya pernah menjadi daber. Jadi kalau ada ibu-ibu beli dulu produk Indonesia ada My First Al-Quran. Al-Quran pertamaku itu kalau ada gambar kartun itu kalau pakai pen yang ada suaranya itu suara saya di Quran itu. Saya sudah lama itu. Saya alhamdulillah ya waktu itu pernah mengisi suara itu. Ini sebagai alhamdulillah punya kelebihan berupa suara yang dapat bermacam-macam. Dan ini ternyata di luar sana dibayar dengan mahal sekali, Ibu. Menjadi daber ini mahal sekali. Jadi gaji saya sehari seperti gaji pegawai di sini 2 bulan. Nah, saya berpikir bahwa ini sesuatu yang mahal. Kalau saya digunakan di Quran, saya pasti dapat bayaran yang lebih mahal lagi dari Allah, gitu. Jadi, Bismillah, insya Allah kita ada. Oh itu ya, ya sudahlah. Ntar. Jadi ini jadi sebuah kemampuan yang harus saya sharing kepada ibu-ibu semuanya. Insya Allah kalau kemudian setiap orang dapat menikmati cerita Al-Quran sebagai hiburan diri dengan skill yang bagus, insya Allah cerita ini jadi bagus, gitu ya. Jadi ini yang harus kita lakukan semuanya. Suara juga ada, nanti ada ilmunya ya. Jadi bagaimana ceritanya, contohnya suaranya orang yang seperti Fir'aun, dia kan innahu tagha gitu ya. Dia orang yang melewati batas, maka suaranya juga harus keras. Wahai Musa,
Seperti itu dia situ. Atau cerita tentang iblis yang licik dan suka menghasut gitu ya. Suka menghasut. Ini suaranya biasanya kalau saya karena karakternya seperti ini, saya gunakan suara yang serak dan melengking tinggi. Wahai Adam, percayalah padaku. Aku adalah orang yang memberi nasihat kepadamu. Benar, aku tidak akan mencelakaimu, wahai Adam. Percayalah padaku. Gitu. Ini suara iblis, suara saya maksudnya. Suara saya. Menirukan iblis gitu. Jadi ya seperti ini agar karakternya kuat gitu. Karakternya kuat gitu. Jadi ini yang saya ingin sharingkan nanti. Bolehlah nanti saya sudah pernah menyampaikan ini di Malaysia ya Bu ya. 8 tempat di Malaysia dulu, lebih mungkin ya Bu ini. Jadi bolehlah nanti saya ingin di Indonesia saya sudah mulai. Jadi tiap silakan kalau Malaysia ingin mengadakan. Jadi ada jadwal setiap minggu saya akan cerita Al-Quran atau cerita hadis atau sahabat dengan gaya cerita yang seperti ini, insya Allah. Baik, itu dulu silakan. Barangkali ada yang bertanya. Ini hari ini full tentang bagaimana bercerita ke anak ya. Oh ya, ada tips untuk menirukan suara itu tidak harus semuanya mirip. Harus pas dengan contohnya ketika kita menirukan suara iblis seperti itu, kalau ke anak kecil jangan nanti menangis. Atau suaranya Fir'aun. Aduh apa? Kalau kita cerita ke anak-anak yang umur 3 tahun dia menangis. Dan nangis. Tapi kita cerita dengan suaranya ini. Ada apa? Seperti itu. Atau suara harimau tidak boleh ke anak-anak yang kecil usia 2 tahun, 3 tahun, kemudian kita wah nangis, maka harimaunya harus lebih soft. Wow kayak gitu, itu lebih soft lagi. Ini memang harus ini ya, harus sesuaikan dengan usia juga begitu. Jadi nanti ibu-ibu harus belajar ini dengan saya. Ibu punya jantungan kok. Ya silakan, barangkali ada yang cerita. Jadi hari ini materinya tentang bagaimana menceritakan Al-Quran di anak. Silakan, barangkali ada yang mau praktek, silakan. Silakan. Hari ini sedikit ini yang datang nih, ada 13 orang. 13 orang dengan saya. Mungkin udah dekat-dekat Lebaran, sibuk di dapur membuat cake sepertinya. Cake hari raya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Kamalia. Amelia. Kamalia. Oh, Kamalia ya, Kamalia Arsad. Ya, silakan Bu Kamal. Kalau saya gunakan buku-buku yang biasa di pasaran, kan ada buku cerita-cerita daripada Al-Quran. Ya. Saya hanya gunakan dialog-dialog di dalam buku itu. Ya. Tapi intonasinya taklah seperti Ustaz bercerita. Seperti kita bercerita macam backstory macam tu. Ya. Bukan direct terus daripada Al-Quran lah, cuma kita beli daripada buku-buku di pasaran. Ya. Ya. Terus pertanyaannya? Boleh ke saya guna dialog-dialog daripada buku-buku di pasaran tu, maksud saya? Oh, boleh. Jadi begini, buku-buku di pasaran juga tidak semuanya baik. Tidak semua baik, saya katakan. Karena ada hal-hal yang tertentu yang saya pernah menemukan sebuah buku yang bagi saya ini bertentangan dengan apa yang ini kita sampaikan. Jadi saya dulu ada buku judulnya, kalau judul tahu tak Malaysia? Sama Sama ya? Pak. Judulnya Pengorbanan Embek. Tahu embek ya? Embek domba, kambing. Jadi itu untuk Raya Idul Adha gitu. Jadi di situ
Gambarnya bagus, ceritanya kelihatan Islami, tapi ada satu episode dialog yang saya kemudian, oh ini salah kalau untuk anak. Apa coba? Ketika pisau itu sudah mendekati leher si Embe, Embe ini kemudian menggeliat, menggelepar, matanya kabur penglihatannya, kemudian dia kesakitan seperti itu ya. Habis itu diceritakan bahwa nyawanya melayang seperti itu. Saya kira kalau seperti itu anak tak mau berkorban, Ibu. Jadi takut, tidak termotivasi untuk kurban. Saya ubah. Ketika kemudian melihat kilauan pisau itu, kambing ini dia merasa gembira sekali karena ini adalah kehormatan. Dia menjadi hewan yang jadi jalan ibadah untuk banyak orang karena seperti itulah dia diciptakan. Mbak ini kemudian tersenyum. Dia tersenyum begitu. Ini kan jadi lebih baik saya kira daripada menceritakan tentang kesakitan kambingnya, kesakitan dombanya dan sebagainya. Dan di pasaran banyaklah yang saya temukan dialognya ini justru merusak. Maka sebelum cerita ke anak nanti diawasi dulu karena ada yang memang ini kemudian tersimpan lama karena cerita ini kan tersimpan lama. Jangankan itu ya, saya nanya nih, ini cerita udah lama sekali tapi sepertinya ibu-ibu hafal. Ibu-ibu pernah dengar cerita Lady Diana, Bu? Biasa. Biasa. Ya, masih hafal sampai sekarang. Saya suka bertanya, Lady Diana itu meninggalnya kecelakaan, Pak. Dengan suaminya tidak. Di mana gitu? Mobilnya apa? Semua masih hafal. Itu cerita gitu. Jadi saya bayangkan kalau dari kecil kemudian dia dapat cerita Quran, insya Allah ini akan abadi insya Allah. Sampai dia tua, insya Allah masih ingat cerita-cerita Quran ini, apalagi dengan bercerita yang menimbulkan kesan yang baik, senang, menjadi hiburan hati buat anak-anak semuanya, insya Allah. Baik, silakan. Barangkali ada yang bertanya lagi. Ustaz. Tak apa, silakan. Ya, siapa ini? Saya Ibu Jun. Oh, Ibu Jun. Jun itu ibunya Fakih. Ya, betul. Saya nak tanya, kalau kita nak membeli buku untuk kita bacakan bersama dengan anak-anak, Ya. saya pernah beli satu buku lah. Buku ni tajuk dia Ensiklopedia Serangga dalam Al-Quran untuk anak-anak. Ya. Daripada kulit buku tu nampak macam banyak gambar, tapi bila kita buka banyak tulisan. Dia bukan dialog. Jadi kalau macam ni, macam mana saya nak kita nak olah jadi macam bentuk dialog? Contoh. Begitu Ibu. Jadi tadi kan ingatkan dialog tentang cerita tadi Al-Qari'ah kan tak ada dialog. Tak ada dialog kan? Di Quran cuma ada siapa yang berat timbangan amal solehnya maka fi isyatir radhiyah kan. Tapi saya kemudian membayangkan betapa bahagianya orang nanti menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Alhamdulillah aku menerima dengan tangan kanan. Isinya apa? Membuat cake dibagikan ke fakir miskin. Wah, memberi makan kucing, memberi makan ikan, membawa kucing ke dokter. Itu ada catatannya semuanya. Ini amal-amal baik, tersenyum, terus membantu orang, gitu ya. Jadi ini kan dialog yang sifatnya sebenarnya tambahan. Nah, bagaimana dengan apa? Dengan serangga. Ini pasti ceritanya Nabi Sulaiman kan ya? Dia buku ensiklopedia, banyak binatang yang dikisahkan dalam Al-Quran ada dalam buku tu. Cumanya konten dalam buku tu dia
lebih kepada saintifik. Contoh dia tulis dalam ni tajuk dia mari tadabbur kita hidup kutu kepala. So dia cerita tentang bermula dengan telur. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan suatu bahan lekit yang terdapat pada telur kutu agar boleh melekat pada pangkai sehelai rambut. Susah macam mana nak ceritakan pada anak? Oh, mudah itu. Sudah mudah sekali sebenarnya. Jadi ada nanti berlatih tentang monolog ya, tentang monolog. Jadi monolog ini anak diajak berpikir tapi tetap dengan dialog. Misalnya begini, saya gini ya, Rasulullah itu baik sekali. Baik sekali. Apakah Rasulullah jahat? Tidak jahat. Apakah Rasulullah dia kejam? Tidak, dia baik sekali. Atau Rasulullah adalah orang yang suka merampas harta orang? Wah, tidak. Salah besar misalnya. Ini kan dialog yang sebenarnya bisa kita buat gitu. Buat berarti. Misalnya tadi yang semut ya, kan di surat Sulaiman, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Jadi wahai semut, masuklah ke ini. Kenapa kemudian kita tidak ungkapkan itu? Kalau semut pasti suaranya, wahai teman-temanku semut, ini tidak pas karena semut kecil, sehingga suaranya juga kecil. Wahai semut-semut, teman-temanku, masuklah kalian ke rumah kalian, seperti itu. Karena sebentar lagi Fir'aun dan bala tentaranya akan melewati kita, sementara mereka tidak akan tahu kalau mereka menginjak-injak kita. Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Ini sebenarnya dengan menyiapkan dua suara saja, Bu. Dua suara saja, ini cerita ini sudah hidup. Saya dari kecil sudah diajarin memang dengan tarik suara ya. Kalau di qiraah Al-Quran kan ada bayati, koror, ada jawabul jawab, misalnya yang tinggi misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu suara rendah kan nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tinggi. Jadi sebenarnya dengan suara yang rendah aja kita buat 3 tokoh misalnya. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Begitu. Ini sudah banyak orang ini menjadi 4 gitu. Kita tinggal siapkan saja suara-suara itu sesuai dengan karakternya. Tentunya dengan berlatih, Ibu silakan berlatih dengan suaminya dulu. Kalau suaminya senang, insya Allah anaknya akan senang. Suaminya suruh mendengarkan. Saya akan cerita pasta kalau ceritanya seperti ini. Atau kerjasama dengan suaminya, siapa tahu suaminya lebih bagus dalam bercerita, insya Allah. Baik. Assalamualaikum. Ni Kamalia lagi. Oh, Kamalia Arsat. Silakan. Contoh dialog, kalau kita tengok dialog contoh surah Al-Baqarah, ada dialog kisah sembelihan lembu betina, kan ada dialog dalam tu kan? Iya, ada. Maksudnya bolehkah kita ubah ayat-ayat dalam kata-kata dalam Al-Quran tu kan bahasanya tinggi kan Ustaz? Ya. Jadi bolehkah kita ubah dia menjadi bahasa kita untuk kita cerita kepada anak-anak? Ini dia yang saya sukain. Jadi saya biasanya di dalam Quran saya ceritakan ayatnya, misal tadi ya. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Wahai semut, masuklah ke rumah-rumah kalian, gitu. Kemudian setelah itu dialog tambahan tak apa-apa. Karena kita sudah menceritakan asasnya yang ada di Qur'annya sudah. Jadi berikutnya anggap saja tafsirnya bagaimana supaya anak paham gitu. Ya. Jadi kalau seperti itu saya gunakan ini. Ya seperti tadilah. Apakah kemudian saya berdosa ketika kemudian saya bercerita ada orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, dia kemudian alhamdulillah ya Allah,
Saya suka sekali, beruntung sekali saya, misalnya seperti itu. Ini kan nggak ada dialog seperti ini kan. Tapi ya, ini kan mengungkapkan rasa kita juga seperti itu. Mungkin kalau di dunia menerima anugerah yang begitu besar, kita pasti akan seperti itu. Dan itu pula yang kemudian saya ungkapkan dalam dialog-dialog saya. Jadi insya Allah tak apa-apa sih Ibu. Bismillah, niat bagaimana memahamkan Quran. Bukankah ketika kita menjelaskan ayat Quran, kita kadang-kadang menggunakan kata-kata yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Tujuannya bagaimana ayat tadi tersampaikan kepada anak-anak. Itu yang jawaban saya. Pak, saya Ya, share sudah. sedikit. Saya share sedikit ya. Ya. Ibu-ibu, mungkin pengalaman saya lah. Dulu kita belajar dengan Ustaz Adi, saya dah belajar dengan Ustaz Adi lama. Jadi mungkin sekarang ni ibu pun ada masalah macam saya dahulu juga. Jadi kita maksudnya kita punya, minta maaf cakap tahap pendidikan. Mungkin Ustaz sebab mungkin dari pesantren, jadi memang membesar dengan cerita-cerita Al-Quran. Tapi kita mungkin, minta maaf sangat, kita budaya Malaysia kita macam Kak sendirilah kan, kita pendidikan sekolah biasa. Bila kita sekolah biasa tapi kita nak sampaikan Al-Quran kepada anak, jadi sangat sangat masalah tu memang kita nampak lah masalah tu macam mana nak sampaikan ni. Jadi kita belajar sedikit-sedikit apa yang ada dekat kita dahulu ibu-ibu. Kita jangan terus nak jadi macam Ustaz Adi. Ustaz Adi dia dah jauh ke depan. Kita jadi diri kita. Maksudnya kita tadabbur dulu. Kalau macam akak ambil dari Juzuk Amma. Kita dah ambil dari Juzuk Amma, kita belajar satu persatu dahulu cerita tu. Jadi kita study dulu cerita tu, macam contoh akan ambil macam nak sampaikan surah Al-Qari'ah tu dulu. Tengok Al-Qari'ah tu kan, kita tak tahu nak sampaikan, jadi apa yang kita faham dari surah Al-Qari'ah. Jadi dari surah Al-Qari'ah tu kita akan dapat, siapa yang berat timbangan kebaikan dia akan pergi fi isyati radiyah. Jadi dekat situ kita faham sebab ayat tu direct. Ustaz, saya bagi apa sikit boleh ke? Saya share. Ya, boleh. Jadi kita faham secara apa. Kalau orang tak masuk pesantren pun insya-Allah dia faham juga. Sebab ayat tu direct. Jadi akak terang apa yang akak buat dekat situ, kita buat neraca. Waktu tu anak umur 4 tahun. Ayah dia tolong buat neraca dengan anak, lepas tu kita buat berat dengan ringan. Bila dah itu masa umur 4 tahun, masa seterusnya umur anak 6 tahun, 7 tahun, ilmu kita bertambah sedikit-sedikit kan. Waktu tu barulah bila ilmu dah bertambah, kita cerita pula dekat nanti kita buat macam style Ustaz Adi tadi bercerita macam tu. Lepas tu nanti kita baca surah Al-Isra', kita tanya anak kita, nanti kita amal, buku amal kita ni siapa yang baca? Sebab macam akak dulu pun, ingatkan siapa yang baca. Bila dalam surah Al-Isra' Allah kata, Iqra' kitabaka. Jadi kita berlakonlah dengan anak kita. Iqra' kitabaka. Bacalah kitab engkau. Waktu tu kita pun baca, kita buatlah style Ustaz Adi tadi. Ya Allah, angkat cawan pun dapat apa? Dapat pahala, ada tertulis, senyum pun ada tertulis. Jadi maksudnya kita punya ilmu tu bertambah sedikit. Kalau kita ingat Ustaz Adi cerita dari awal dahulu, Bismillah pun turun tiga kali Ustaz kan? Iya betul. Kita memang makan masa. Macam akak nak cerita ya ayyuhan namlu kulu masakinakum tu, masa anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun kita dah cerita. Waktu tu sebab dalam Al-Quran sebut kat situ 6 latun Ustaz kan? 6 latun tu maksudnya semut betina. Jadi semut betina macam kita ibu, kita gunakanlah suara kita. Ya ayyuhan namlu kulu masak. Mula-mula masa bercerita tu, ya ayyuhan namlu kulu masakinakum. Lepas tu teringat pula, 6 latun betina. Ya ayyuhan namlu. Tiba-tiba anak-anak tersenyum. Ibu, anak happy. Jadi bila umur anak dah 5 tahun agaknya, dia masuk rumah,
rumah bersepah dengan semut, masing-masing semua nak ambil penyapu, tiba-tiba Uwais yang membesar dengan ayat-ayat Al-Quran lah, dengan belajar daripada Ustaz Adi. Ya ayuhan nalubulu matakinakum. Dia terus bercakap dengan semut. Itulah pengalaman-pengalaman Kak. Tapi ambil masa lah benda-benda ni. Kita sampaikan sedikit-sedikit. Macam itulah Ustaz. InsyaAllah ilmu dari Ustaz Adi. Ya, memang di Malaysia ternyata tak ada guru yang mengajar cerita seperti itu. Saya pernah mengajar anaknya Ibu Nazrah, Kak, sepertinya. Saya cerita belum selesai kan, waktunya sudah selesai masanya. Tapi anak-anak itu, Ustadz habiskan. Buat besok lagi saya bilang, di sini tak ada, kan sini tak ada Ustaz. Oh seperti itu ya. Jadi ini ya kalau saya membayangkan begini sih, alangkah senangnya, alangkah gembiranya ketika menjadi guru yang ditunggu anak-anak gitu ya. Ustadz kok nggak datang-datang, ketika cuti kadang di anak-anak hantar message, Ustadz sudah rindu nak ngaji lagi. Jadi ini kan jadi ternyata mengaji ini menjadi sesuatu hiburan juga. Ini harusnya hiburan karena pengajian itu taman ilmu. Orang kalau masuk taman semestinya kan ya gembira. Jangan masuk taman tapi seperti masuk pasar. Kita masuk taman yang sepertinya ya, kalau taman kan yang saya bayangkan banyak bunga, dilihat indah, menyenangkan. Kita juga harus, karena maka dari itu saya memang pesantren Bu, tapi teman-teman pesantren yang kemudian mendalami cerita tak banyak. Karena saya baca lagi, alhamdulillah saya siroh. Awalnya saya itu orang yang berputus asa karena tidak bisa bicara depan orang. Selalu saja kalau ada lomba, tahu lomba ya? Tahu. Ya, ada lomba ceramah, saya kalah, tak pernah juara harapan pun tak pernah. Padahal di pesantren saya yang terbaik, saya nilainya paling tinggi, saya teman-teman tahu gitu. Tapi saya tak bisa bicara gitu. Sampai satu saat, ya tadi saya menerima tantangan. Tahu nggak? Pertama saya naik panggung, saya cerita di hadapan 500 anak tadika. Iya, tapi dari awal saya berlatih di depan kaca bagaimana muka saya agar seperti monyet, seperti ini suaranya, terus seperti perempuan, terus sikap gitu. Jadi akhirnya ada teknik-teknik yang kemudian saya kemudian dapat bayangkan, misalnya ada anak kemudian di surga, dia masuk surga bertemu dengan ayahnya, ayah, anakku, ayah, ini kan kopiah ya, ayah, ini kan jadi hidup, jadi anaknya bayangkan, oh iya berpelukan, gitu. Jadi itu yang akhirnya bayang, dan terkadang sehari harus tulis skenario, oh sepertinya ini bagus, sepertinya ini bagus, seperti itu. Dan ya alhamdulillah itu yang membuat anak-anak suka, bahkan waktu bertemu dengan saya adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Jadi Ibu harus bayangkan nih, anak sendiri ini nunggu, Ibu kok nggak pulang-pulang, Ibu kok tak balik-balik rumah, saya rindu nak dengar cerita Ibu. Wah ini luar biasa. Ya, jadi itu yang saya ingin bagikan hari ini, bercerita. Insya Allah, apalagi saya kan orangnya, maaf, saya tidak malu-malu. Saya begini, kenapa jangan lihat sekarang, jangan melihat sekarang saya. Tapi awalnya saya bahkan tidak mampu bercerita. Saya cerita awal itu di masjid, saya malu-malu. Saya dulu kalau berbicara dengan perempuan itu saya keringat keluar semua. Ya, seperti itu. Tapi ya tadi
akhirnya waktu itu ada teman yang, Adi kalau bercerita sama teman itu menarik di. Coba kamu ceritalah di anak-anak begitu. Tapi saya minta ditemani gitu. Saya tak bisa sendiri. Akhirnya saya cerita, ternyata teman saya pergi, saya bercerita dan anak-anak suka. Nah, setelah itu saya punya percaya diri, saya punya confident. Oh, ternyata saya bisa, dan ya sampai hari ini alhamdulillah. Ya, ini ada cerita tentang, kongsikan juga kisah-kisah birrul walidain akan datang. Boleh nanti diceritakan. Insya Allah, tapi mungkin setelah Idul Fitri. Kalau kelas akan berlanjut silakan, tapi silakanlah, nanti itu urusan Ibu Nur Laila yang nanti akan menjadi koordinator di lapangan nanti, seperti itu. Insya Allah. Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon doanya buat semuanya. Alhamdulillah, yang tetangga saya sudah pulang dari rumah sakit. Ternyata negatif, tidak positif, jadi enak. Hanya kemarin memang dijemput oleh ambulan dengan pakaian yang lengkap seperti itu, ya menakutkan, kita takut. Alhamdulillah ternyata negatif, jadi lebih lega. Alhamdulillah tidak ada bahaya yang mengancam, insya Allah. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kita diberkahi. Jangan sampai Ramadan ini berlalu kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tak dapat ilmu. Jangan sampai Ramadan berlalu dosa kita tak diampuni. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tak meningkat ibadahnya. Silakan, ini akhir-akhir Ramadan, nikmatilah ini. Anggaplah ini Ramadan terakhir, karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang kita masih dihidupkan oleh Allah atau bahkan kita sudah tiada. Selamat menikmati ibadah di akhir Ramadan. Ramadan ini saya tak bisa seperti Ramadan sebelumnya, karena sekarang kalau biasanya saya bisa ngaji berjus-jus sehari, hari ini tak bisa membaca Quran karena sibuk membagikan makanan buat fakir miskin. Mudah-mudahan pahalanya sama, insya Allah. Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.